perjuangan ibu emang kayak nggak ada diperhitungkan kan. Ada momen dimana jadi anak merasa kebebasannya terkukung kayak gitu-gitu, kayak kenapa sih gini nih, terus ya kesel, kadang suka ngebentak gitu deh. Terus akhirnya nyesel, nangis sendiri. Dunia aku kayak Segalanya. Orang yang benar-benar tulus menguatkan kita gitu, tanpa pura-pura. The love of my life. Belum banyak. Pasti belum ya, karena saya lihat mama juga masih terus repot ngurusin saya. Sedangkan umur saya sudah segini, tapi mama masih arahan ke saya gitu. ya walaupun nggak semua aku bisa kasih, setidaknya aku udah ngasih sesuai dengan kemampuan aku. Kalau misalnya ditanya apa yang mau aku kasih, sebenarnya banyak banget yang mau aku kasih. Kayak sampai sekarang tuh masih kayak berandai-andai kalau misalnya umi aku masih ada, pasti aku bakal ngasih semuanya buat dia gitu. Mama tuh kayak cuman mungkin nggak perlu dibeliin barang-barang bagus, cuma pengen anaknya ada di sampingnya deh kayaknya. Pasti kalau misalnya sedekah atas nama orang tua, tapi diam-diam gitu kan, maksudnya tanpa mama tahu. Sedekah ya selama ini ya walaupun gak banyak, tapi aku usahain sebulan sekali. Nggak tahu ya. Pernah. Kalau wakaf aku pernah dengar, cuman nggak terlalu mengikuti lah ya, kayak masih baru samar-samar dengar aja sih kalau soal wakaf gitu. Kita menyumbangkan sebagian harta kita, tapi pahalanya itu untuk mengalir terus sampai kita mati gitu ya. Jadi selama yang kita gunakan itu bermanfaat buat orang lain masih bisa memanfaatkannya, itu menjadi amal jariah kita walaupun kita tidak sedekah terus-menerus. Misalnya aku punya tanah, itu aku wakafin, misalnya untuk salah satunya bangun tempat ibadah, pokoknya harta yang bermanfaat buat orang lain, tapi masih atas milik kita gitu. Itu tanah diwakafin, sering denger itu. Mungkin itu kayak tanah yang dikasih buat pembangunan atau buat apapun itu fungsinya dari seorang dermawan buat dipakai masyarakat gitu kan. Jadi mungkin ya nggak sih? Ada. Percaya. insya Allah percaya. Ada amal jariah. Ya kalau misalnya kita benar-benar mewakafkan dengan niat, ya Allah, ketika kebaikan saya nggak cukup, mungkin wakaf ini bisa memberi hadiah terbaik untuk mama saya atau orang tua saya, ayah saya gitu. Jadi bisa ngebahagiain mama, bisa ngasih apa yang mama mau dengan ikhlas, kerja keras sendiri, itu bisa ngebahagiain mama. Ia selalu melakukan yang terbaik untukku. Tapi ia seorang pembohong. Sedih banget sih. Sebagai anak juga nggak bisa ngasih, walaupun kita udah kasih apapun, masih belum cukup untuk balas. ya, apalagi saya percaya bahwasannya surga itu di telapak kaki ibu saya. Saya berusaha untuk selalu berbakti sama beliau. Untuk mama, insya Allah saya akan menjalankan sebaik mungkin untuk berusaha berbagi kepada sesama agar lingkungan di sekitar kita itu bisa sama-sama bahagia, sama-sama
memberikan manfaat melalui apa yang kita punya yang akan kita berikan kepada orang lain. Itu aja. Penyesalan doang yang ada. Sebagai anak pengennya yang ngasihnya mau ngasih terus hal yang terbaik sih. Ya mungkin selama ini belum jadi anak yang baik, belum bisa ngebahagiain sepenuhnya. Cuman sampai detik ini kayak masih berusaha untuk selalu yang mau kasih yang terbaik. Ya walaupun itu mungkin semampu aku aku berharap Umi bahagia terus walaupun nggak ada di dunia ini, tapi bahagianya di sana. Semoga Allah jaga kedua orang tua aku aja di sana. Bifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makasih udah jadi mamah yang hebat, kuat, udah bisa ngedidik sampai sejauh ini. Itu aja. Belum tahu. Innaka lan tanalal birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Bahwasanya kamu tidak akan dapat memberikan, tidak akan menerima kebaikan sampai kamu mensedekahkan apa yang kamu senangi. Itu sih yang saya tahu. Iya, itu gua tahu, itu ada dosen yang ngajarin. Cuma los gitu aja. Wah, mau dong? Mau? Iya, pasti mau ya, pasti ingin lah ya. Mau ngutamain buat bekal di sana dulu dengan berwakaf, baru buat di dunianya. Boleh gak sih gitu? Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari video tadi kita bisa belajar bahwa saat kita punya masalah dengan orang tua, pada akhirnya kita akan menyesali respon kita yang mungkin berlebihan terhadap orang tua kita. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik dan kedudukan orang tua itu begitu luar biasa agungnya. Bahkan Allah mensejajarkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan tauhid, yang mana tauhid ini adalah pokok paling agung dalam ajaran agama kita Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhan kalian telah menetapkan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kita lihat bagaimana Allah mensejajarkan tauhid dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menggambarkan kedudukan orang tua begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Tentu saja yang pertama kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua. Maka kita sebagai anak harus berusaha mendapatkan ridhonya orang tua kita. Kita harus mendapatkan cintanya orang tua kita dengan harapan agar kita mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama teman-teman insan muda yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan ibu. Jaga perasaan ibu. Cintai ibu. Dapatkan cinta ibu, dapatkan ridho ibu. Karena ketika Nabi SAW ditanya, kepada siapa aku berbakti wahai Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma ummuka, kemudian ibumu. Thumma ummuka, kemudian ibumu. Thumma abaka, baru kemudian ayahmu. Hal ini menggambarkan begitu besar posisi ibu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang anak. Bahkan seorang ulama mengatakan jika seorang ibu telah meninggal, maka tertutuplah satu pintu rahmat bagi seorang anak. Barangkali insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen menebus kesalahan-kesalahan kita kepada kedua orang tua, termasuk kepada ibu kita. Kita ingin mungkin membahagiakan ibu kita, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang belum sempat membahagiakan ibu kita, dan ibu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu. Maka kita punya kesempatan itu hari ini.
kita punya kesempatan itu saat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bisa bangun hari ini dari tidur kita, maka Allah ingin kita sempat untuk berbakti kepada ibu kita. Salah satu caranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfikun." Kepada siapa sesungguhnya infak terbaik itu diberikan? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kata Allah. Sesungguhnya infak yang baik-baik itu nomor satu adalah kepada orang tua kita. Kalaulah orang tua kita telah tiada, maka berinfaklah, berwakaflah untuk orang tua kita, untuk ibu kita, atas nama orang tua kita, atas nama ibu kita. Agar apa? Agar kebaikannya terus mengalir walaupun mungkin ibu kita telah tiada. Mudah-mudahan apa yang kita sodakohkan, apa yang kita wakafkan itu bisa menjadi sarana tambahan kebaikan pahala untuk orang tua kita, terkhusus ibu kita. Buat teman-teman insan muda yang dirahmati oleh Allah yang mungkin ingin mencari tahu kira-kira di mana saya bisa berinfak, di mana saya bisa berwakaf atas nama ibu saya. Teman-teman tidak perlu bingung lagi. Teman-teman bisa berwakaf melalui dompet duafa di link di bawah. Mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan nanti kita bisa berkumpul bersama kedua orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah ingetin. Berbagi, karena banyak rezeki orang yang dititipkan lewat kita, walaupun kita mempunyai rezeki yang terbatas. Makasih, maksudnya mungkin ini jalan dari Allah juga buat kayak ngebuka pikiran aku kalau ada nih suatu amalan yang mungkin gak terputus nantinya buat orang tua. Pokoknya terima kasih banyak. Mama jadinya, dan gimana caranya bisa bikin mama bahagia di sini dan kelak di sana. Campur aduk. Semangat. Udah. Keren, karena udah memanfaatkan area digitalisasi ini dengan baik dan segala sesuatunya jadi mudah. Nggak satu kata ya, satu kalimat ya.